Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Jovan Vertux dengan NIM G00252121. Saya berasal dari kelompok A8 dan pada kesempatan kali ini, izin Mas Mbak, saya akan menjelaskan materi terkait fisika velial. Jadi sebelumnya penjelasan yang saya akan berikan itu akan berdasarkan skenario dan juga pertanyaan yang diberikan dari tugas tambahan saya. Dan untuk skenario-nya saya akan bacakan. Jadi untuk skenario-nya ini seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Terus dirasakan adanya nyeri di regio kanan atas dan pada tes Murphy sign itu terdapat hasil positif. Lalu untuk pertanyaan yang pertama itu ada jelaskan mengenai aluran sekresi vesika velea. Terus pertanyaan kedua itu apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya apa saja. Terus yang terakhir nanti ada sebutkan nama kelainan vesika velea beserta gejalanya apa saja. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait saluran ekskresi dari vesika velea. Jadi yang pertama itu untuk awalannya nanti empedu itu akan diproduksi oleh hepar atau hati kita. Lalu nanti empedunya akan mengalir dari hepar melalui ductus hepaticus yang dekstra atau kanan dan ductus hepaticus sinistra yang kiri. Nah, nanti kedua ductus atau saluran ini bakal bersatu menjadi ductus hepaticus communis. Yang dimana ketika nanti sedang tidak ada makanan, empedu itu akan masuk ke vesika velea melalui yang namanya ductus cysticus. Ini ya, ductus cysticus. Ini vesika velea. Nah, jadi empedunya akan dialirkan masuk ke dalam vesika velea untuk disimpan dan juga dipekatkan. Nah, nanti ketika sudah lama dan ketika tubuh nanti lagi membutuhkan empedu, vesika veleanya ini nanti dia akan mengalami kontraksi. Nah, dari hasil kontraksi itu, empedunya akan dikeluarkan atau dipompa kembali melalui ductus cysticus untuk nantinya bergabung kembali ke ductus hepaticus communis. Nah, nanti setelah dia kembali ke ductus hepaticus communis, dia akan didorong ke bawah untuk eh, akhirnya nanti bergabung dan membentuk si ductus coledocus. Nah, ketika dia sudah di ductus coledocus atau saluran empedu utama ini, dia akan kemudian turun menuju ke duodenum. Yang dimana duodenum ini dia bagian usus halus bagian pertama dan pada ductus coledocus nanti dia juga akan sering bergabung dengan ductus pancreaticus mayor. Jadi kerjanya bersama dengan ductus pancreaticus mayor atau saluran dari pankreas. Yang nantinya mereka berdua ini akan membentuk yang namanya ampulla vateri. Nah, jadi nanti empedu dan juga getah pankreas, yang getah pankreas ini disalurkan dari si ductus pancreaticus mayor tadi. Mereka berdua ini akan dikeluarkan ke duodenum melalui sebuah lubang kecil yang disebut dengan papilla duodeni mayor atau yang biasa disebut dengan papilla veteri. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa nama otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya apa saja? Jadi sebelumnya nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor itu adalah sphincter Oddi. Yang dimana fungsi dari si sphincter Oddi ini dia adalah untuk mengontrol aliran empedu dan juga getah pankreas ke duodenum serta mencegah untuk terjadinya refleks isi usus ke atas atau ke saluran empedu. Nah, si sphincter Oddi ini dia adalah kayak kompleks otot polos gitu yang nantinya dia tersusun dari tiga komponen utama. Yang itu pertama ada sphincter ductus coledocus yang fungsinya itu untuk mengontrol aliran empedu. Terus nanti ada sphincter ductus pancreaticus yang fungsinya untuk mengontrol aliran getah dari si pankreas dan juga nanti ada yang namanya sphincter ampulla. Yang mana nanti si sphincter ampulla ini dia bakal mengelilingi seluruh persatuan saluran dari sphincter ductus coledocus dan sphincter ductus pancreaticus atau yang disebut tadi sebagai ampulla vateri. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu sebutkan nama kelainan vesika velea beserta gejalanya ada apa saja. Jadi eh, dari yang dipelajari kemarin ada tiga korelasi klinis dari eh, vesika velea, yaitu ada kolelithiasis, kolesistisis, dan kolangitis. Nah, ketiga korelasi ini sebenarnya nanti mereka akan saling berkesinambungan karena nanti dari kok misalnya dari kolelithiasis akan eh, menjadi kolesistisis, terus nanti akan menjadi kolangitis. Nah, jadi saya jelaskan dulu dari kolelithiasis. Jadi, kolelithiasis ini dia intinya merupakan kondisi di mana ketika terjadi
pembentukan batu di dalam kandung empedu. Dan kan batu yang terbentuk ini dia tersusun atas kolesterol atau pigmen bilirubin. Dan untuk gejala utamanya sebenarnya untuk kolelitiasis ini dia masih sering kali ditemukan secara asimptomatik ya, yang artinya sebenarnya dia tidak ada gejala yang khusus. Tapi ketika dia terjadi ini, biasanya dia akan eh, menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan kolik biliar atau nyeri perut yang parah dan biasanya terjadi secara tiba-tiba di kuadran kanan atas pada bagian abdomen. Nah, nyerinya biasanya akan datang dan pergi dan biasanya setelah makan dia tuh kayak ketika kita makan makanan yang berlemak biasanya akan muncul gitu yang mungkin menjadi penjelasan pada skenario tadi karena dia makan sate kambing. Terus ada selanjutnya kolesistisis, di mana kolesistisis ini dia intinya adalah peradangan pada kandung empedu, di mana eh, peradangannya itu terjadi pada dinding kandung empedunya dan seringkali disebabkan oleh batu empedu yang menyumbat pada ductus cysticus. Nah, jadi peradangannya ini sifatnya akut atau bisa kronis juga ya. Dan dia biasanya terjadinya di ductus cysticus. Dan untuk gejala utamanya itu dia biasanya nyeri pada perut kanan atas yang menetap dan biasanya parah. Dan biasanya ini dia tidak mereda ya. Dan bisa juga menyebabkan demam serta menggigil, mual dan muntah, dan adanya tanda Murphy positif saat pada pemeriksaan fisik sesuai dengan skenario itu tadi. Lalu yang terakhir itu ada kolangitis. Nah, kolangitis ini udah yang paling parah karena dia eh, infeksi ini udah pada sampai pada tahap infeksi ya pada saluran empedunya. Nah, jadi kolangitis ini dia merupakan infeksi dan peradangan pada sistem saluran empedu atau ductus coledochus dan cabang-cabangnya tadi. Dan biasanya ini dia diakibatkan oleh adanya sumbatan batu atau tumor bahkan. Dan kolangitis ini dia gejala utamanya itu ada trias Charcot ya, atau nyeri perut kanan atas, terus nanti ada demam tinggi dan juga menggigil dan juga ikterus atau kuning pada kulit. Dan pada kasus yang parah itu dia dapat berkembang menjadi pentat Reynolds atau trias Charcot yang ditambahkan dengan hipotensi dan juga gangguan status mental. Jadi sekian untuk beberapa jawaban untuk pertanyaan sebelumnya. Izin saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.